Akhirnya, Feng Jingyu menangkap Chu Yuxuan, Putri Tianchu, dan Zhao Yang, pangeran kecil Kaisar Wuji. Semua Feng Jingyu lainnya tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka dapatkan. Bersihkan medan perang, kita akan bergerak sekarang juga, kata Feng Jingyu. Feng Jingyu, lepaskan aku. Aku meminta ayahku untuk memberimu batu roh murni. Apakah 5 juta yuan cukup? Kata Chu Yuxuan sambil tersenyum. Feng Jingyu mendekati wajah Chu Yuxuan, memegang dagunya dan berkata sambil tersenyum, sungguh cantik. Bisakah kau menghangatkan selimutku malam ini? Jika kau berani membiarkanku menghangatkanmu, aku akan menunjukkan putri kepadamu. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kau akan dikejar oleh ayahku, kata Chu Yuxuan dengan marah. Feng Jingyu, kau tidak ingin mengancam ayahku denganku. Lebih baik kau lepaskan kami, kalau tidak, kau akan mati tanpa tempat pemakaman, kata Zhao Yang, pangeran kecil dinasti Wuji, dengan dingin. Feng Jingyu berjalan mendekat ke Zhao Yang dan meninjunya. Dia memukul perut Zhao Yang. Zhao Yang membungkuk kesakitan dan tidak bisa berkata apa-apa. Kau pikir kau putri kecil? Kau cantik, aku tidak tahan berkelahi. Kau dan aku tidak akan bersikap sopan. Lain kali, kau akan mengancamku dan membiarkanmu tidur dengan babi di malam hari. Angin mengejutkan Yu. Kau, apa kau? Aku sedang dalam suasana hati yang baik. Aku akan mengatur seekor babi betina untukmu saat itu. Itu adalah akhir dari kebaikan dan kebenaran. Angin mengejutkan Yu hingga serius. Kau terlalu banyak menipu. Zhao Yang meraung. Haha, Chu Yuxuan, putri kecil itu, tertawa terbahak-bahak, lupa bahwa dia juga diikat. Apa yang kau tertawa? Kau akan menghangatkan tempat tidurku di malam hari. Angin mengejutkan Yu. Senyum Chu Yuxuan segera mengeras, dan kemudian cucu dengan sedih berkata, keluarga masih muda, jadi kau membiarkanku pergi. Kau hanya ingin memeras ayahku. Jika kau memintanya 10 juta batu spiritual, dia pasti akan memberikannya kepadamu. Putri kecil, apakah kau menentang ayahmu? Apa masalahnya baginya? Atau itu akan menyakitiku? Feng Jingyu berpikir putri kecil itu benar-benar menarik. Chu Yuxuan mengedipkan matanya dan berkata dengan salah, aku sangat marah sampai keceplosan. Lupakan saja, jangan pergi ke ayahku, atau dia akan mengirim seseorang untuk membunuhmu. Lebih baik aku ikut denganmu. Cukup menyenangkan mengikutimu. Kita akan pergi dan menjebak orang bersama. Feng Jingyu berkata, mulut gadis kecil itu cukup pandai bicara. Aku hampir percaya. Jalan Kirin kecil. Chu Yuxuan menatap tajam Kirin kecil dan berkata, kau Kirin bau. Lain kali putri punya kesempatan, aku akan membuatkanmu sup. Aku akan membunuhmu sekarang. Kirin kecil itu berteriak, kakak Feng, dia sangat ganas. Chu Yuxuan segera bersembunyi di belakang Feng Jingyu, tampak memilukan. Aku akan menghapusnya. Kirin kecil terdiam, kakak Feng memanggil. Apa yang kau bicarakan barusan? Angin mengejutkan Yu juga tidak bisa berkata-kata, putri kecil ini benar-benar membuat orang khawatir. Kemudian, Feng Jingyu melihat tatapan membunuh dari Kilin. Feng Jingyu berkeringat dingin dan berkata sambil tersenyum, apalagi yang bisa aku bicarakan. Aku ingin memeras Kaisar Laozi. Sudahkah kau mencari semua yang perlu dicari? Sudah waktunya kita pergi. Feng Jingyu segera menyuruh orang-orang dari aliansi susunan keluar dan membangun terowongan hampa, dan beberapa orang segera menghilang. Ini sangat mahal, semuanya tanggung jawabmu. Setelah muncul di benua lain, angin mengejutkan Yu untuk menyerang Chu Yuxuan dan Zhao Yangdao. Chu Yuxuan segera menghindari tatapan Feng Jingyu, merasa bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Tidak ada gunanya bersembunyi. Angin mengejutkan Yu dengan keras. Chu Yuxuan berkata, Feng Jingyu, berapa banyak batu spiritual yang kau inginkan? Aku akan bicara dengan ayahku. Petik 2. Ini sangat berharga. Berapa yang harus kuberikan padamu? Tanya Feng Jingyu. Dalam kisaran 10 juta, kau bisa menetapkan harga berapapun, kata Chu Yuxuan. Kirin kecil, ini benar-benar berharga. Apakah kau bersedia menukarkan begitu banyak batu spiritual untuk Kirin kecilmu? Aku anak kesayangan ayahku. Jika dia tidak memberikannya padaku, aku akan merasa dirugikan. Aku akan mencabut janggutnya saat aku kembali, gumam Chu Yuxuan. Sapi, Kirin kecil mengacungkan jempol. Chu Yuxuan mendengus. Nak, berapa yang bisa kau berikan padaku? Xiao Qilin menendang Zhao Yang. Kirin kecil, kenapa kau memukulku? Zhao Yang memarahi. Apa yang terjadi padamu? Putri kecil sangat cantik. Apakah kau bersedia melakukannya? Tentu saja. Ada apa? Jika kau punya pendapat, katakan saja. Kirin kecil melanjutkan perjalanannya. Ya, kata Zhao Yang. Xiao Qilin langsung menamparkan kepala Zhao Yang dan berkata, jika kau punya pendapat, aku tidak akan mendengarkan. Apa yang bisa kau lakukan? Zhao Yang benar-benar marah dan kehilangan kesabaran. Bertemu dengan orang-orang ini adalah nasib buruk dalam 8 hidupnya. Aku akan memberikan 1 juta batu spiritual. Zhao Yang membuka mulutnya. 1 juta. Putri kecil orang lain semuanya 10 juta. Kau hanya 1 juta, tidak berharga. Lupakan saja, aku akan membunuhmu. 1 juta tidak akan cukup untuk saudaraku. Kirin kecil menghela napas. Berapa banyak yang kau inginkan? Zhao Yang panik. Xiao Qilin berkata, lihat keempat pangeran kecilmu. Mari kita buat 5 juta. Xiao Qilin berkata, dan dengan satu tendangan dia mematahkan tulang kaki Xiao Wangye. Zhao Yang menjerit kesakitan. Sama sekali tidak bohong jika dikatakan bahwa jika kau mengalami patah tulang, kau harus melakukannya. Putri kecil, kau mau mengalami patah tulang atau tidak? Tanya Xiao Qilin sambil menyeringai jahat. Melihat penderitaan Zhao Yang, Chu Yuxuan melotot dan berkata, kau akan patah tulang. Kalau begitu, mari kita keluar dan katakan bahwa mereka ada di tanganku. Biarkan mereka mengambil uang dan barang-barang itu. Angin mengejutkan Yu hingga tersenyum. Pada saat yang sama, situasi di sisi lain benua utara yang sejuk telah menyebar, yang mengejutkan dunia surga untuk sesaat. Itu adalah tipu daya Feng Jingyu. Sungguh licik. Bagaimana dia melakukannya setelah begitu banyak orang mati? Orang ini telah membuat lubang besar di keranjangnya. Orang-orang di dunia spiritual seharusnya tidak menjadi gila dan membalas dendam padanya. Jangan bicara tentang dunia spiritual. Ada banyak orang di dunia surga yang benar-benar marah dan ingin dikejutkan oleh angin. Tubuh Roh Lei ini sangat licik. Tidak mudah untuk membunuhnya. Seluruh dunia Tianyu membicarakannya, dan kemudian berita yang lebih dahsyat muncul. Chu Yuxuan, putri kecil dinasti Tianyu, dan Zhao Yang, pangeran kecil Kaisar Wuji, keduanya ditangkap.
Sekarang mereka membutuhkan uang tebusan untuk membebaskan mereka. Begitu berita ini tersebar, hal itu mengejutkan orang-orang di dunia Tianyu. Angin ini mengguncang keberanian Yu. Dia bahkan berani mengancam Kaisar Tianyu dan Wuji. Feng Jingyu, kau berani menyakiti putri kecil. Kaisar Chu pasti akan menghukummu habis-habisan. Kaisar Tianyu segera menjawab. Feng Jingyu menjawab, jika Anda tidak ingin putri kecil Anda menjadi pelayan saya untuk menghangatkan tempat tidur, ambil batu spiritual secepat mungkin. 10 juta batu spiritual sangat diperlukan. Beraninya kau, orang-orang di istana kekaisaran negara Chu meraung. Feng Jingyu dan yang lainnya menunggu di depan pintu Lingxi di tempat dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Ketika dia mendengar jawaban dari Kaisar Langit dan Chu, dia bertanya kepada putri kecil Chu Yuxuan, siapa orang yang menjawab. Petik 2. Seharusnya Xia Hou Zhao, putra Perdana Menteri. Bajingan ini, masih saja begitu berani, benar-benar ingin membunuh putri ini. Chu Yuxuan sangat tidak puas. Katakan padanya, kalau kau terlalu banyak bicara, kau akan menghangatkan ranjang malam ini, kata Feng Jingyu. Chu Yuxuan berkata, aku tidak akan mengatakannya. Aku akan memukul wajahku sendiri. Kalau begitu, datang dan pijat kakiku, pukul punggungku, dan layani aku. Aku tidak akan membiarkanmu menghangatkan ranjang malam ini. Angin mengejutkan Yu dengan senyum. Lily datang dan berkata sambil tersenyum, kau berani. Angin mengejutkan Yu dengan senyum, membiarkan putri kecil sepertimu menghangatkan ranjang, sungguh hal yang indah. Jika kau berani, aku tidak bisa membiarkanmu lolos. Lily bergumam, adik kecil, apakah kau menyukai pria ini? Mata Chu Yuxuan berbinar, dan mesin hantu itu tampak ajaib. Lily berkata, apa hubungannya denganmu? Pria ini sangat suka bermain-main, pasti dia terlatih dengan baik. Kalau tidak, kau tidak akan tahu kapan kau menjadi seorang wanita. Chu Yuxuan berpikir untuk Lily. Apakah kau peduli? Lily mendengus dan berbalik. Chu Yuxuan melihat penampilan Lily yang garang, lalu berbisik kepada Feng Jingyu, bajingan, bagaimana kau bisa menemukan harimau betina seperti ini? Feng Jingyu berkata, bukan milikku. Mengapa dia begitu peduli padamu? Chu Yuxuan berkata, apa hubungannya denganmu? Cepat, suruh pria itu berhenti banyak bicara dan segera kirim batu spiritualnya. Jika kau tidak membalas dalam 3 hari, kau akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Angin mengejutkan Yu. Chu Yuxuan memutar matanya dan berteriak, Xia Hou Zhao, dasar bajingan, apakah kau ingin membunuh putri ini? Suruh ayahku mengambil batu itu untuk menebusku. Batas waktunya 3 hari. Kalau tidak, aku akan dicabik-cabik. Jangan takut, putri. Aku akan menyelamatkanmu. Xia Hou Zhao segera menjawab. Dasar bodoh, apa kau tidak mengerti kata-kata putri Ben? Jika putri ini mengalami kecelakaan, kau akan membunuhnya. Chu Yuxuan mengumpat. Orang-orang di dunia Tianyu semuanya terkejut ketika mendengar kata-kata Chu Yuxuan. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan pertarungan melawan Feng Jingyu? Ketika Xia Hou Zhao mendengar ucapan itu, dia tidak berani banyak bicara, jadi dia segera melaporkannya ke polisi. Di pihak Zhao Yang, Kaisar Wuji juga menjawab bahwa ada terlalu banyak batu spiritual, 5 juta, dan paling banyak 2 juta batu spiritual. Tidak masalah jika kurang 3 juta. Aku akan meninggalkan Zhao Yang dengan 2 kaki dan 1 tangan. Xiao Qilin menjawab, kau berani menantang putra rajaku, aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman. Zhao Xiaodao, Raja Barat Daya Dinasti Wuji. 5 juta, tidak kurang dari 1 sen, tidak ada tawar-menawar. Kirin kecil berkata, ayah, selamatkan aku. Zhao Yang berteriak, baik. 5 juta batu spiritual, biarkan putraku pergi. Zhao Xiao setuju, Zhao Xiao yang memiliki putra, tentu saja tidak bisa menolak. Feng Jingyu segera mengundang orang-orang dari aliansi susunan untuk datang dan membawa Zhao Yang ke sana, lalu membawa batu spiritual. Aliansi susunan selalu berlandaskan integritas. Feng Jingyu masih tenang, jika papan nama dihancurkan, tidak ada yang berani mempercayai mereka. Tak lama kemudian, orang-orang dari aliansi jalan susunan kembali ke sisi Feng Jingyu dan berkata, Tuan, ini batu spiritual Anda. Setelah dikurangi biaya perjalanan pulang pergi, masih tersisa 4,5 juta batu spiritual. Setengah juta batu spiritual untuk menjalankan tugas. Qilin kecil terdiam. Jika aku tahu harganya semahal ini, aku pasti akan membiarkan Zhao Xiao pergi. Itu sebuah kesalahan. Feng Jingyu menerima batu spiritual itu, orang-orang dari aliansi jalan susunan berkata sambil tersenyum, selamat datang berkunjung lain kali. Feng Jingyu tersenyum masam, pasti akan datang, meskipun mahal, tapi aman. 2 hari kemudian, Kaisar Tianchu juga mendapat kabar. Kaisar Tianchu bersedia memberikan 10 juta batu spiritual untuk menebus orang-orang. Bajingan, aku akan menangkapmu lain kali aku bertemu denganmu, kata Chu Yuxuan. Feng Jingyu tersenyum sinis, lain kali, aku akan menangkapmu lagi, pasti akan menghangatkan tempat tidurmu. Kita lihat saja, gumam Chu Yuxuan. Semoga perjalananmu menyenangkan. Sampaikan salam kepada ayahmu dan ucapkan terima kasih atas batu spiritualnya. Angin mengejutkan Yu dengan senyumannya. Chu Yuxuan menatap sejenak, lalu dibawa pergi oleh orang-orang dari aliansi jalan susunan. Kali ini, Feng Jingyu memilih untuk membiarkan orang-orang dari dinasti Tianchu lebih dekat dengan mereka, agar biaya perjalanan lebih murah. Setelah beberapa saat, orang-orang dari aliansi keluar dan berkata, Tuan, ini batu spiritual Anda. Setelah dikurangi biaya perjalanan pulang pergi, tersisa 9,5 juta batu spiritual di sini. Astaga, jarak sedekat ini juga membutuhkan 500.000 batu spiritual. Angin Jingyu langsung menyerah. Ini berdasarkan nilai. Orang-orang dari aliansi pertempuran berkata sambil tersenyum. Baiklah, kata angin mengejutkan Yu, juga malas untuk mengatakan apa. Selamat datang lain kali. Orang-orang dari aliansi pertempuran berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar kerugian besar. Jalan Kirin kecil, sulit untuk mendapatkan batu spiritual ini, yang harganya 1 juta yuan. Hati-hati saja, Feng Jingyu juga menunduk, berkata, di sini hanya ada 1,4 juta batu spiritual, 7 orang, masing-masing 2 juta. Feng Jingyu membagi semua batu spiritual itu. 2 juta batu spiritual murni ini setara dengan batu spiritual di dunia surga, yang berjumlah sekitar 20 juta, tetapi itu adalah kekayaan yang sangat besar. Aku kaya sekarang, Feng Jingyu mengejutkan Yu dengan senyum. Batu spiritual ini benar-benar murni. Urat spiritual kita sebelumnya telah dicuci oleh ikan mas naga, tetapi sekarang relatif murni.
Sangat tepat untuk membudidayakan batu spiritual seperti ini. Jika ingin membudidayakan batu spiritual dari dunia surga, harus dimurnikan terlebih dahulu. Ini agak merepotkan. Jalan Kirin kecil. Pasti ada banyak orang yang ingin kita mati sekarang. Kita semua menjaga profil rendah akhir-akhir ini, berlatih dengan baik selama beberapa waktu, meningkatkan kekuatan kita sendiri, dan kemudian menginjak-injak orang-orang itu di dunia spiritual di bawah kaki kita. Angin mengejutkan Yu dengan serius. Hati-hati semuanya, Yuan Lingdao. Kemudian, semua orang berbeda. Kita akan pergi kemana? Tanya Lily. Feng Jingyu berkata, mari kita pergi ke tanah Tianxuan, di mana aku bisa berlatih Tian Huang Jue dan menggunakannya untuk meningkatkan alam. Mereka segera bergegas ke Tianxuan. Setelah tiba di tanah Tianxuan, Feng Jingyu menemukan kesempatan untuk memasuki tanah Tianxuan, sementara Lily mencari tempat yang aman untuk berlatih di luar tanah Tianxuan. Angin Jingyu memberikan kristal ilahi kepada Lily. Kekuatan dalam kristal ilahi cukup bagi Lily untuk menembus alam kultivasi. Feng Jingyu memasuki tanah Tianxuan untuk kedua kalinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh, jadi dia berhenti bekerja sia-sia dan mulai berlatih di tempat yang aman. Dia berlatih 3 metode kuno, dan semuanya dapat digunakan untuk meningkatkan alam. Selama dia menyadarinya, dia akan mampu menembus batas. Ada begitu banyak orang di dunia surga karena angin mengejutkan Yu. Sekarang kekuatan besar di dunia spiritual merasa sangat terhina. Mereka tidak tahan melihat murid-murid mereka mati berulang kali di dunia surga. Ada banyak murid di tingkat kaisar dari semua kekuatan besar. Mereka semua ingin membunuh Feng Jingyu, dan mereka berteriak di mana-mana. Namun, Feng Jingyu menghilang lagi. Betapapun bersemangatnya, tidak ada yang menanggapi. Surga menerangi tanah, 9 tempat terpencil. Feng Jingyun, dengan roh jahat di seluruh tubuhnya, keluar dari tempat Jiuyu. Iblis Jiudao melihat keadaan Feng Jingyun di pintu keluar tempat Jiuyu dan berkata sambil tersenyum, bagaimana perasaanmu? Angin mengejutkan Yu merasakan kekuatannya dan mencibir, sangat bagus, aku sangat puas. Di mana angin Jingyu? Aku ingin membalas dendam. Angin mengejutkan Yu hari ini, seluruh tubuhnya memiliki aura yang sangat kuat, tanpa diduga telah mencapai alam kaisar. Kekuatan petir di tubuhnya adalah petir Jiuyu hitam, yaitu sejenis kekuatan petir yang hanya dapat ada di tempat Jiuyu, juga dikenal sebagai petir yin. Iblis 9 jalan berkata, kau memasuki 9 tempat terpencil kali ini, mengalami banyak hal, sekarang Win Jingyu telah memasuki dunia surga, kau pergi ke dunia surga, kau dapat menemukannya, pergi untuk membalas dendam, akankah amarahmu meledak sepenuhnya? Mata Win Jingyu dipenuhi niat membunuh, jelas dirasuki oleh iblis. Feng Jingyu, tunggu, aku akan membunuhmu. Angin mengejutkan awan dan meraung. Iblis 9 jalan tertawa, dan keturunan keluarga Feng saling membunuh, yang merupakan hal yang membuatnya senang. Dia membalas dendam kepada Kaisar Angin dengan cara seperti itu, sehingga Angin tidak bisa tidur di bawah 9 mata air. 3 bulan kemudian, di tanah Tianxuan, Feng Jingyu berlatih Tian Huang Jue. Seluruh tubuhnya layu, seluruh tubuhnya setipis kayu bakar, rambutnya kering dan kuning, dan dia hampir botak. Ini adalah keadaan tertinggi dari kultivasi Tian Huang Jue. Hanya dalam keadaan seperti itu kita dapat merasakan makna mendalam dari Tian Huang Jue dan memahami misteri spiritual yang sesuai. Jika Anda ingin mengerahkan kekuatan Anda secara maksimal, Anda harus memahami hal-hal ini. Feng Jingyu juga telah mempelajari asal-usul hukum kemandulan, membantunya untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam. Setelah 3 bulan memahami, Feng Jingyu mengalami peningkatan yang besar, dan memasuki 6 tingkat Lingzun dengan Tian Huang Jue. Kemudian, Feng Jingyu mulai berlatih, Bati Jue. Guru King Feng, pernahkah Anda melihat latihan, Bati Jue, hingga tingkat ekstrim? Tanya Feng Jingyu dengan penasaran. Dewa Agung King Feng berkata, di alam ilahi, memang benar bahwa beberapa orang telah mengkultivasi, Shen Jue penguasa, hingga tingkat tertinggi. Itu tidak hanya menakutkan dalam pertahanan tubuh, tetapi juga mampu membunuh musuh hanya dengan bersikap dominan. Anda masih jauh dari itu. Demistis, bagaimana cara membunuh musuh? Feng Jingyu penasaran. Sekarang dia hanya tahu cara memberi tekanan pada orang lain dan memengaruhi kekuatan lawannya. Orang yang telah berlatih formula tirani hingga tingkat ekstrim, bukan lagi perasaan mendominasi, tetapi semacam ki yang benar-benar mengerikan, yang secara alami dapat membunuh musuh. Kata Dewa Agung King Feng, apakah Anda tahu bagaimana mereka berlatih? Tanya Feng Jingyu. Dewa Agung King Feng berkata, ada beberapa desas-desus, dikatakan bahwa keberhasilan besar dalam berlatih, Shen Jue penguasa, sangat berkaitan dengan kepribadian. Jika seseorang terlahir dengan kepribadian yang lebih dominan, maka kultivasi, rumus ilahi penguasa, akan jauh lebih cepat, dan dapat dengan cepat memahami makna mendalam dari hegemoni. Petik 2. Kultivasi Badao Shen Jue membutuhkan kultivasi tubuh dan roh yang mendominasi. Lebih mudah untuk melatih tubuh, tetapi tidak mudah untuk mengkultivasi roh yang mendominasi. Pertama-tama, itu adalah mengkultivasi perasaan. Mengkultivasi perasaan, angin mengejutkan Yu hingga sedikit mengerutkan kening. Dewa King Feng berkata, itu adalah perasaan, seperti tatapan mata, kata-kata, del, yang secara tak terlihat mendominasi. Jadi, jika kamu tidak perlu mengulurkan tangan, kamu akan merasa takut. Jika tidak ada perasaan seperti itu, lalu bagaimana cara menumbuhkan semangat yang mendominasi seperti itu? Mempraktikannya memang tidak mudah. Angin menerpa Yu hingga ia mengangguk. King Feng berkata, orang-orang yang kulihat berhasil mempraktikkan formula ilahi penguasa, sangat angkuh dalam ucapan, perbuatan, dan tatapan mereka. Mereka sangat sombong. Jika ingin mencapai keadaan seperti itu, hampir tidak ada temanmu. Feng Jingyu mendengar kata-kata itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak seperti itu. Jika selalu bersikap angkuh seperti itu, bukankah itu bukan makna sebenarnya dari hegemoni? Kekuasaan seharusnya berasal dari dalam, bukan hanya di permukaan. Mata King Feng sedikit berbinar dan mengangguk. Kau benar. Kau selalu bisa berbeda. Apa yang kuketahui sangat banyak. Cara berlatih bergantung pada eksplorasimu sendiri. Feng Jingyu menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya dan mulai berlatih. Kultivasi, Bati Jue, terutama dibagi menjadi 2 bagian. Satu adalah melatih tubuh, yang lain adalah mewujudkan perasaan hegemoni.
Perasaan semacam ini tidak mudah dipahami. Dia tidak percaya bahwa hegemoni hanyalah permukaan. Itu pasti dari dalam keluar. Jika tidak, dia tidak akan benar-benar memahami perasaan itu. Feng Jingyu duduk selama sebulan dan tidak mendapatkan apa-apa. Feng Jingyu membuka matanya, menggelengkan kepalanya, dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya ini tidak bisa dipraktikkan seperti ini. Kita harus mengubah metodenya. Kemudian, Feng Jingyu mengesampingkan persepsinya untuk sementara waktu, dan keluar dari tanah Tianxuan dan menemukan tempat lain untuk berlatih. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan aura, dia dapat memindahkan sekitar 100.000 kilogram batu besar. Dia mulai memurnikan tubuhnya seolah-olah sedang membawa bukit, dan terus-menerus merangsang potensinya agar tubuhnya melampaui batas lagi dan lagi. Dalam latihan gila ini, setelah 3 bulan, kekuatan fisik Feng Jingyu telah meningkat pesat. Garis ototnya semakin jelas dan indah. Setiap otot telah dikultivasi. Kemudian, Feng Jingyu dan Lily bertemu. Setelah lebih dari setengah tahun berlatih, ranah Lily telah ditingkatkan ke tingkat Lingzun keempat. Feng Jingyu menyerap kekuatan kristal ilahi dan mulai mengerahkannya ke tubuhnya. Kali ini, dia menyerap lebih banyak kekuatan dari kristal ilahi, dan tubuhnya terasa seperti akan meledak. Setiap inci otot, setiap inci tulang dipenuhi kekuatan ilahi. Setelah setengah hari, seluruh tubuh Feng Jingyu mengeluarkan banyak partikel halus bersama keringat. Partikel-partikel kecil ini adalah kotoran dalam tubuh dan tulang. Setelah kotoran di tubuh Feng Jingyu dihilangkan, tercium bau amis. Namun, baunya relatif ringan. Tidak banyak kotoran di tubuhnya, jadi relatif bersih. Jika tubuh Roh Lei sempurna, ia akan benar-benar murni, tanpa kotoran apapun, memurnikan tubuh menjadi senjata. Feng Jingyu mengeluarkan kotoran dari tubuhnya, dan kekuatannya meningkat pesat dalam sekejap. Sekarang, bahkan jika dia tidak menggunakan aura, dia dapat membunuh lawan dengan level yang sama dengan satu pukulan, dan level Lingzun ke-7 sama sekali tidak menjadi masalah. Dan sekarang Feng Jingyu merasakan terobosan lagi. Ini adalah terobosan yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan fisik. Itu tidak dapat ditekan, tetapi hanya dapat ditembus sesuai dengan situasi. Alam Feng Jingyu telah dipromosikan ke level Lingzun ke-7, dan kekuatan fisiknya telah meningkat lebih jauh. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatannya, dan sangat bersemangat. Feng Jingyu berhenti berlatih. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah meningkatkan 2 alam. Namun, itu belum cukup. Dia perlu berlatih Tianlei Jue, dan akhirnya terhubung dengan konstitusinya. Lily, aku ingin kembali ke lembah Feng Lei di Tianqi. Aku ingin berlatih Tianlei Jue, kata Feng Jingyu. Lily berkata, apakah kau ingin mengatakan tinggalkan aku? Kau kembali ke tanah kiamat bersamaku. Aku akan pergi ke lembah Feng Lei dan kau akan kembali ke takdir. Aku akan kembali padamu setelah latihanku selesai, kata Feng Jingyu. Lily berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Sebelum kau pergi, kau harus pergi ke rumah binatang buas untuk melihat apakah inti roh binatang pemakan jiwa tingkat 7 telah ditemukan. Angin mengejutkan Yu. Mereka pergi ke tanah kendali binatang buas bersama-sama, dan kemudian datang ke Bai Soufang. Orang-orang yang telah menerima Feng Jingyu dan Lily segera mengenali mereka. Mereka dengan cepat maju dan berkata sambil tersenyum, ini dia. Inti roh binatang pemakan jiwa tingkat 7 telah ditemukan. Mata Feng Jingyu berbinar dan berkata, benarkah? 2, silakan ikuti aku, kata pria itu. Feng Jingyu dan Lily mengikutinya ke sebuah rumah kecil. Pria itu mengeluarkan inti roh dari binatang pemakan jiwa tingkat 7 dan berkata, silakan lihat. Feng Jingyu mengambil inti roh dari binatang pemakan jiwa tingkat 7, melihatnya, lalu berkata, ini benar-benar inti roh dari binatang pemakan jiwa tingkat 7. Sangat bagus. Feng Jingyu mengangguk, lalu membayar sisa 1 juta batu roh. Pria itu berkata sambil tersenyum, jika Anda membutuhkan sesuatu yang lain, Anda dapat kembali ke toko binatang kami. Jika perlu, angin mengejutkan Yu hingga membuatnya tersenyum, lalu mengambil bunga lili itu untuk pergi. Sekarang aku akhirnya mendapatkan semacam bahan, dan sekarang hampir mencapai bahan obat. Kata Lily, aku harus mengambil kesempatan. Kali ini, aku akan kembali ke tanah kiamat dan pergi ke aula pemurnian obat untuk melihat apakah ada barang-barang ini. Kata Feng Jingyu. Kemudian mereka langsung pergi ke tanah kiamat. Kembali ke daratan tanah kiamat, kedua orang itu beraksi secara terpisah. Lily kembali ke takdirnya, Feng Jingyu pergi ke aula pemurnian obat. Feng Jingyu tiba di aula pemurnian obat Kekaisaran Galea. Feng Jingyu menjelaskan niatnya. Orang-orang di aula pemurnian obat memberitahu Feng Jingyu bahwa kepala aula belum kembali, dan ramuan di aula pemurnian tidak untuk dijual. Semuanya hanya dapat diputuskan setelah kepala aula kembali. Feng Jingyu hanya bisa meninggalkan aula pemurnian obat, dan kemudian langsung pergi ke lembah Feng Lei. Feng Jingyu memasuki lembah Feng Lei, dan kemudian berlatih di ladang ranjau. Setiap hari, dia menderita akibat bombardir petir. Dia memadatkan konstitusi roh petir dan membuat tubuhnya melepaskan lebih banyak kekuatan petir. Terlebih lagi, Feng Jingyu juga memahami makna mendalam dari Tianlei Jue. Dewa besar King Feng pernah melihat seseorang yang telah mengkultivasi Tianlei Jue, hingga mencapai alam berubah menjadi petir. Seluruh tubuh manusia itu seperti petir, yang sangat mengerikan. Jika Anda melakukan tindakan apapun, itu akan menjadi petir yang bergulir dan menghancurkan segalanya. Bahkan sehelai rambut di tubuh pun mengandung kekuatan petir yang sangat mengerikan, yang dapat membunuh musuh. Selain itu, ia juga dapat memicu 9 hari petir kapan saja, melihat dirinya sendiri menjadi wadah besar, melahap kekuatan petir langit dan bumi, dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Feng Jingyu termasuk dalam tubuh roh Lei. Dia tidak perlu menelan kekuatan petir. Dia hanya perlu membuat tubuhnya sempurna. Tubuhnya adalah petir, yang memiliki kekuatan tak terbatas. Dia tidak perlu bergantung pada kekuatan eksternal. Ini bahkan lebih mengerikan. Sekarang, yang terpenting adalah memahami makna sebenarnya dari petir karena penggunaan psionik sangat membantu, meningkatkan kekuatan roh. Feng Jingyu menggunakan hukum asal atribut petir untuk memahami, yang mungkin akan lebih mudah dipahami. Petir itu sendiri adalah kekuatan yang sangat dominan. Mungkinkah itu sama dengan Bati Jue? Angin mengejutkan Yu dalam hati. Ini mungkin saja. Petir memang merupakan kekuatan hegemonik dan kekuatan penghancur. Jika Anda mengikuti arah ini, Anda akan mendapatkan hasil, kata Dewa Agung King Feng. Feng Jingyu mengangguk, merasa bahwa dia masih menemukan arahnya, dan persepsi selanjutnya mungkin akan sedikit lebih mudah.
Feng Jingyu merasa seluruh dirinya terjebak di arah ini, seolah berada dalam badai petir yang mengerikan, menyaksikan guntur-guntur itu menghantam dan menghancurkan segalanya. Gunung-gunung di langit runtuh di bawah guntur, batu-batu besar hancur berkeping-keping di bawah guntur, bumi bergemuruh, di mana-mana hangus hitam, semuanya tidak dapat bertahan sempurna di bawah tirani guntur. Angin menerpa Yu hingga terkejut, melihat semua itu, perasaannya di dalam hati sangat dalam, ia mengerti betapa dahsyatnya guntur. Dalam lingkup kemampuannya, satu hantaman saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, membuat semuanya tak tertahankan dan hancur seketika. Feng Jingyu membuka matanya, rambut, kulit, dan matanya telah berubah menjadi perak, seluruh dirinya seperti perwujudan guntur. Seluruh tubuhnya mengerahkan kekuatan guntur, lalu menghantamkan kekuatan guntur keluar, di depannya batu besar, bang, hancur seketika. Di bawah guntur, semua perlawanan sia-sia, inilah misteri tertinggi. Angin menerpa Yu dalam hati, kali ini hasil yang didapat tidak sedikit. Setelah memahami makna mendalam dari petir, begitu dipraktikkan, itu dapat meningkatkan kekuatan tempur Anda secara signifikan. Dengan berkah dari kekuatan asli atribut hukum petir, kekuatannya akan menjadi lebih dahsyat. Feng Jingyu cukup puas dengan latihan ini. Meskipun hanya meningkat 2 level, kekuatan tempurnya benar-benar sebanding dengan Ling Zun level 9. Membunuh Ling Zun level 9 dalam pertarungan sampai mati benar-benar bukan masalah. Ladang ranjau semacam ini tidak banyak berpengaruh padaku. Aku harus mencari ladang ranjau yang lebih kuat untuk berlatih. Angin mengejutkan Yu dalam hatinya. Tubuhnya dapat menahan kekuatan petir yang semakin kuat. Sebelumnya kekuatan petir di sini juga dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya, tetapi sekarang tidak ada gunanya, hampir tidak ada rasa sakit atau gatal. Feng Jingyu meninggalkan ladang ranjau, lalu berkelana di lembah angin dan petir. Sekarang lembah angin dan petir memiliki beberapa napas yang kuat, yang seharusnya merupakan napas binatang spiritual yang telah mencapai puncak 6 level dan 9 pola. Setelah pemulihan kiamat, auranya telah meningkat. Kecepatan kultivasi makhluk hidup di tanah kiamat jelas meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tidaklah berlebihan jika ada binatang spiritual yang setara dengan Ling Zun tingkat 9. Dan sekarang Feng Jingyu juga bersemangat untuk mencoba melihat apakah dia benar-benar bisa membunuh Ling Zun tingkat 9. Raungan. Kemudian, Feng Jingyu bertemu dengan seekor singa petir. Singa petir ini sudah memiliki kekuatan tingkat 6 dan 9 garis, yang setara dengan roh manusia tingkat 9. Seluruh tubuh singa petir berwarna perak, bulu panjangnya tampak seperti kekuatan petir. Singa petir itu sangat marah pada pria yang menginvasi wilayahnya. Ia meraung dan menyerbu ke arah angin. Kekuatan petir Feng Jingyu meledak, dan tubuh roh Lei terbuka hingga batasnya. Ia ingin mencoba apakah serangan terkuatnya dapat membunuh binatang roh yang kuat seperti singa Lei. Asal-usul atribut hukum tambang mengalir ke seluruh tubuhnya. Angin mengguncang alam semesta dan memadatkan energi atribut petir yang sangat besar. Kelompok energi ini sangat menakutkan dan penuh dengan daya penghancur. Boom! Feng Jingyu melepaskan kekuatan kelompok atribut petir ini, dan cakar singa petir itu ditepuk ke arah kelompok kekuatan ini. Kekuatan kelompok itu meledak seketika, dan kekuatan mengerikan melesat keluar. Itu sangat hegemonik dan dapat menghancurkan segalanya. Tubuh singa petir itu hancur dan cakarnya remuk. Feng Jingyu melihat kekuatan seperti itu, dan merasa bahwa itu tidak cukup. Hanya satu pukulan masih gagal untuk sepenuhnya meledakkan apa yang dia pahami. Sepertinya jika kau ingin memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah kau pelajari, kau masih perlu terus bertarung. Angin mengejutkan Yu untuk mengangguk diam-diam. Dia tidak berniat membunuh singa petir itu. Dia berbalik dan pergi, lalu dia pergi untuk menantang 6 alam dan 9 binatang spiritual bergaris lainnya. Feng Jingyu menghadapi beruang petir yang ganas dan berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan kekuatan petir. Kekuatan petir itu bertabrakan dengan kekuatan dahsyat dari beruang petir yang ganas. Beruang petir yang ganas itu melawan dan tubuhnya mundur. Beruang petir yang ganas itu marah dan menyerbu ke arah Feng Jingyu. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatan besar itu datang seperti gunung dan laut. Feng Jingyu tidak hanya tidak takut, tetapi juga sangat bersemangat. Dia membutuhkan kekuatan seperti itu untuk merangsangnya. Kekuatan petir Feng Jingyu meledak. Dia membayangkan makna mendalam dari petir dalam pikirannya, dan pemandangan yang dia lihat ketika dia berlatih. Kemudian kekuatan petir di matanya berkilat dan meraung dan bertabrakan dengan beruang petir yang ganas. Kekuatan dahsyat itu menghantam, dan 2 kekuatan petir yang mengerikan meletus. Tubuh besar beruang petir yang ganas itu terlempar ke belakang, dan retakan muncul di tubuhnya, yang retak oleh kekuatan petir. Ada beberapa peningkatan, bagus. Angin mengejutkan Yu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Kemudian dia berpaling dan terus memanggil binatang spiritual tingkat 6 dan 9 garis untuk bertarung. Dalam waktu singkat 2 hari, Feng Jingyu bertarung melawan semua binatang spiritual di lembah Feng Lei yang kekuatannya telah mencapai tingkat 6 dan 9 garis. Dalam pertempuran kedua, Feng Jingyu secara bertahap terampil menerapkan makna mendalam petir ke dalam pertempuran. Yang ingin dia lakukan adalah memahami sepenuhnya makna yang mendalam, sehingga dia dapat menampilkannya dengan mudah. Pergilah ke pegunungan hewan spiritual, temukan hewan-hewan spiritual itu untuk dilawan. Angin mengejutkan Yu dan berkata pada dirinya sendiri.